Bab 2676. Klan Yang. Roh Baik. Sebagai klan yang era kuno, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal roh baik di dunia ini? Ketiga pria tua itu saling memandang. Kali ini benar-benar mengejutkan mereka. Warrior yang melirik mereka bertiga tanpa berbicara. Semua yang harus diungkapkan telah terungkap. Kini, tinggal menunggu hasilnya. Setelah beberapa saat, pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bolehkah menunggu sebentar? Kami harus berdiskusi." Warrior yang tersenyum berkata, "Tentu saja boleh." Pria tua itu mengangguk, "Silakan Yang Mulia masuk ke aula untuk beristirahat sebentar." Warrior yang menggelengkan kepala, "Aku akan menunggu kalian di depan gerbang ini, dan aku akan pergi ke tempat lain setelah 1 jam kemudian." Pria tua melirik warrior yang tanpa berbicara, lalu ketiganya berbalik dan pergi. Warrior yang berdiri diam di tempat sambil melihat sekeliling dan tersenyum. Dia menatap Shiro, dan Shiro pun menatapnya. Shiro menyeringai dan mengusapkan kepalanya ke dagu warrior yang. Warrior yang mengusap kepala Shiro dengan lembut, lalu duduk bersila. Dia mengeluarkan kotak pedang, yang merupakan kotak pedang yang diberikan klan Tianwu kepadanya. Ada 5 pedang di dalam kotak pedang ini. Dia belum pernah menggunakan kotak pedang dan pedang 5 elemen ini, jadi dia tidak terlalu paham tentang kekuatannya. Namun, kekuatan keduanya seharusnya tidak lemah. Jika lemah, leluhur klan Tianwu saat itu pasti tidak akan menggunakannya untuk melawan takdir langit. Meskipun gagal, tetapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa beberapa pedang dan kotak pedang ini bukanlah benda sembarangan. Ketika warrior yang hendak mencoba menggunakan beberapa pedang ini, pada saat ini, ketiga pria tua yang telah pergi sebelumnya muncul di depannya lagi. Warrior yang memandang ketiganya, lalu pria tua itu berkata, "Kami dapat bekerja sama denganmu, tetapi kami memiliki 2 persyaratan." Warrior yang berpikir sejenak sebelum berkata, "Katakanlah." Pria tua berkata, "Pertama, kamu harus bergabung dengan klan kami." Mendengar ini, warrior yang mengerutkan kening, bergabung dengan klan Yang. Pria tua berkata, "Tidak bisakah?" Warrior yang berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku rasa aku perlu mengingatkan kepada kalian bahwa bergabungnya diriku dengan klan yang mungkin tidak akan mendatangkan hal baik kepada kalian." Pria tua mengangguk, "Aku tahu." Warrior yang tersenyum berkata, "Aku tidak suka bertele-tele, katakan saja apa yang kalian inginkan." Pria tua terdiam cukup lama sebelum berkata, "Kamu juga telah melihat situasi klan yang saat ini, ketua klan kami menghilang setelah pertempuran dengan takdir langit. Hilangnya ketua klan, membuat klan yang kami, menjadi seperti saat ini, klan yang kami sudah dalam keadaan setengah mati." Ketika mengatakan ini, dia menatap warrior yang. Warrior yang berkata, "Kamu ingin diriku menghidupkan kembali klan Yang?" Pria tua menggelengkan kepala setelah ragu-ragu sejenak, "Tidak, ini bukan tanggung jawabmu, meski kamu memiliki darah keturunan klan Yang kami, tetapi aku tahu jelas bahwa beban kebangkitan klan Yang tidak seharusnya dibebankan padamu." Warrior yang berkata, "Biar aku menebak, tujuan kalian memintaku bergabung dengan klan Yang adalah untuk mengikatku bersama kalian, agar kita bisa bersama-sama menikmati kemenangan maupun kekalahan, bukan?" Pria tua mengangguk. Warrior yang bertanya setelah terdiam sejenak, "Bagaimana dengan persyaratan kedua?" Pria tua berkata, "Jika ada kesempatan, aku ingin memintamu untuk tanyakan kepada Master Pedang Slater mengenai keberadaan leluhur kami, apakah masih hidup atau sudah mati." Warrior yang mengangguk, "Ini boleh." Selesai berbicara, dia melirik ketiga pria tua itu, "Ada satu hal, aku perlu mengatakan dengan jelas, karena kita telah memulai kerja sama,
aku berharap tidak ada penyerangan satu sama lain di antara kita. Aku sangat tidak menyukai hal-hal seperti itu. Pria tua mengangguk, tentu saja. Warrior yang kembali berkata, satu hal lagi, aku akan mengingatkan terakhir kali kepada kalian bahwa musuhku sangat kuat. Pria tua tersenyum kecil, takdir langit juga sangat kuat. Warrior yang melirik ketiganya dan berkata, jika sesuatu terjadi, aku akan menghubungi kalian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun, ketika sampai di depan gerbang, warrior yang menepuk Shiro paham dengan maksud tepukannya itu, lalu mengeluarkan tongkat spiritual. Dalam sekejap, seluruh wilayah spiritualnya mengepung kota tua ini. Segera setelah itu, seluruh energi spiritual di kota ini melonjak hampir pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, ketiga pria tua itu terkejut. Tampaknya, hanya roh baik yang bisa melakukan hal semacam ini di dunia ini. Ini memaksa kehidupan dunia untuk terus berlanjut. Setengah jam kemudian, Shiro berhenti. Warrior yang dengan ringan mengusap kepala Shiro, kemudian menatap pria tua itu. Berapa banyak alam takdir klan yang kalian saat ini? Apakah semuanya adalah puncak alam takdir? Pria tua mengangguk, kami bertiga adalah alam takdir. Selain itu, masih ada satu orang lagi. Kekuatan orang ini jauh lebih tinggi dari kami bertiga. Setelah mengatakan ini, dia melirik warrior yang, apabila kami keluar sekarang, itu tidak akan mengundang perburuan takdir langit lagi, bukan? Perburuan takdir langit. Sebenarnya, penyebab utama para penyintas keluarga kuno ini terjebak adalah karena takdir langit. Tanah eskatologi yang saat itu sangat tidak bermoral, apakah itu berarti mereka bukan? Warrior yang mengangguk, tidak akan lagi. Pria tua mengangguk, bagus, klan kami sudah dapat berhubungan dengan dunia luar. Warrior yang tidak mengatakan apa-apa, dia menggendong Shiro dan berbalik untuk pergi. Setelah warrior yang pergi, wanita cantik berambut putih itu tiba-tiba berkata, orang ini sedikit licik, tidak terlalu bisa diandalkan. Pria tua berkata dengan nada pelan, intuisi memberitahuku bahwa setelah kali ini, alam semesta tiga dimensi ini akan bangkit kembali. Apakah klan yang kita dapat bangkit sepenuhnya, itu tergantung pada kali ini. Wanita cantik berambut putih berkata dengan sungguh-sungguh, lawan-lawannya itu. Pria tua tersenyum berkata, jika kamu yang memilih, apakah kamu akan memilih takdir langit atau orang-orang itu? Meskipun banyak dari mereka adalah monster tua dari bertahun-tahun yang lalu. Wanita cantik berambut putih menggelengkan kepala, karena takdir langit terlalu kuat, inilah yang paling membuatku khawatir. Monster-monster tua itu, mereka tidak mungkin tidak tahu kehebatan takdir langit, tetapi mereka masih tetap berani melawan takdir langit, ini sangat tidak wajar. Pria tua mengangguk, aku tahu. Setelah mengatakan ini, dia menatap ke ruang kehampaan, bahkan leluhur sekuat waktu itu saja tidak dapat membunuh takdir langit, jadi kenapa kita tidak berdiri di pihak takdir langit? Ketiganya terdiam. Setelah warrior yang meninggalkan klan Yang, dia langsung berteleportasi ke dunia kegelapan melalui pedang isolated. Ada seseorang yang tidak pernah dia lupakan. Orang itu adalah penguasa kegelapan. Dia tidak tahu seberapa dalam kekuatan orang ini, kali ini dia ingin mencoba peruntungannya. Begitu tiba di dunia kegelapan, penguasa kegelapan langsung muncul di depannya. Warrior yang berkata, kamu tahu tujuan kedatanganku. Penguasa kegelapan berkata, mereka pernah datang ke sini. Warrior yang tersenyum kecut, sepertinya aku akan kembali tanpa hasil. Penguasa kegelapan terdiam sejenak sebelum berkata, aku menolak mereka, dan aku juga akan menolakmu. Warrior yang mengangguk, aku tidak akan memaksamu.
Penguasa kegelapan berkata dengan lembut, dunia kegelapan ini tidak terlalu sama dengan dunia luar. Tentu saja, dunia kegelapan kami tidak mampu menyinggung kedua pihak kalian. Walton Hang berjanji kepadaku bahwa asal kami tidak ikut campur, tanah eskatologi tidak akan menyerang dunia kegelapan. Warrior yang tersenyum berkata, aku juga, kamu pernah menolongku, jadi, apabila kamu membutuhkanku, aku tidak akan menolak selagi itu masih dalam lingkup kemampuanku. Penguasa kegelapan mengangguk, terima kasih banyak. Beberapa tindakan kebaikan saat itu dapat dikatakan akan mendatangkan sebuah imbalan. Karena dia tahu betul bahwa dunia kegelapan pasti akan meminta bantuan warrior yang suatu saat. Karena warrior yang memiliki siro. Warrior yang meninggalkan dunia kegelapan, meskipun dia tidak mendapatkan bantuan dari penguasa kegelapan, tetapi dia tidak kecewa. Karena hal yang dia hargai adalah dirinya sendiri. Manusia harus mengandalkan diri sendiri. Jika diri sendiri tidak kuat, maka semuanya hanyalah omong kosong. Meski memiliki para takdir langit, termasuk Densky, dia tidak pernah menaruh harapan pada mereka. Tentu saja, dia sudah tidak sama seperti dulu. Setidaknya, dia sekarang telah belajar mencari penolong untuk bertarung dalam kelompok. Tentu saja, alasan utama karena tidak bisa mengalahkannya, jadi tidak ada cara lain selain itu. Setelah warrior yang meninggalkan dunia kegelapan, dia berteleportasi ke dunia Ming, tempat tinggal adik Black, melalui pedang isolated. Dia awalnya tidak diizinkan untuk datang ke tempat ini, tetapi semuanya menjadi tidak ada batasan setelah memiliki pedang isolated. Adik Black memberinya pedang isolated, ini sudah setara dengan mengakuinya. Alasan mengapa dia datang ke tempat ini adalah karena menurutnya, tempat ini aman untuk saat ini. Begitu tiba di dunia Ming, Shiro langsung berlari keluar, dia melambaikan tongkat spiritualnya dan berlari ke kejauhan. Tak lama kemudian, sekelompok sapi dan domba berlari ke arah Shiro. Shiro sangat antusias, dia terbang ke atas punggung ketua kelompok domba itu, lalu mengetuk tanduk domba dengan tongkat spiritualnya, dan domba itu langsung memimpin kawanannya bergegas ke kejauhan. Melihat Shiro yang suka bermain, warrior yang tersenyum menggelengkan kepala, bocah kecil ini. Warrior yang datang ke rumah kayu tempat tinggal adik Black, begitu memasuki rumah kayu itu, muncul sebuah formasi segi 6 di bawah kakinya. Tak lama kemudian, sejumlah energi hitam tai muncul di sekitar warrior yang, sejumlah energi hitam ini mengalir ke tubuhnya terus-menerus. Warrior yang duduk bersila, dia mengeluarkan kotak pedang hitam pekat itu tidak bisa dilihat terbuat dari apa. Dia mengeluarkan 5 pedang, kelima pedang dan kotak pedang ini bisa membentuk satu set formasi pedang. Formasi pedang 5 elemen. Jika 5 pedang digabungkan menjadi satu, maka dapat mengubah kekuatan 5 elemen ini, namun, itu terdengar sedikit gila. Shiro pernah memainkannya sekali dan hampir membunuh semua orang. Selain pedang 5 elemen ini, juga ada armor yang dia pakai, dia jarang menggerakkan armor itu. Alasannya adalah karena dia ingin menenangkan rasa krisis, dan tidak ingin terlalu bergantung pada armor ini. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menggunakannya. Armor itu tetap bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Selain armor ini, dia juga memiliki pedang labu, pedang isolated dan pedang reanimation. Tentu saja, ada satu hal lagi, yaitu kekuatan reanimation. Semua ini adalah kekuatan cadangannya. Sedangkan kekuatan terbesarnya adalah domain pedangnya. Setelah beberapa saat, warrior yang meninggalkan rumah kayu itu berlatih pedang. Di depan rumah kayu, warrior yang mulai perlahan-lahan berlatih pedang, dia berlatih pedang biasa, yang tidak memiliki kekuatan mengejutkan langit dan bumi.
Tetapi, setiap pedang membentuk wilayah. Saat berlatih, tiba-tiba suasana di lapangan berubah. Di dalam rumah kayu, pedang 5 elemen itu tiba-tiba datang ke sekitar warrior Yang. Kelima pedang itu berjajar di sisi kanan warrior Yang, dan setiap kali warrior Yang menggerakkan pedangnya, kelima pedang itu akan mengikuti gerakan yang sama dengan pedang di tangan warrior Yang. Bersambung.